Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halesiana. Saya dari kelas 4A dengan NIM 230900023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir ujian akhir semester saya dengan mata kuliah data mining final exam, yaitu UAS. Oke, yang pertama ada A. Recreation. Yang pertama ada download dataset, yaitu untuk mengimport modul OS dan mengunduh dua dataset dari Google Drive, satu untuk pelatihan sebagai training set dan yang satunya adalah satu untuk pengujian akhir yaitu testing set 1 dan 2. Kemudian ada reading dataset yaitu baris pertama untuk mengimpor pandas yaitu dari file CSV ke dalam Python. Kemudian ada fungsi pdset yaitu berfungsi untuk membaca file CSV dan mengubahnya objek menjadi data frame. Kemudian di bagian print df head yaitu menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Selanjutnya ada nomor A1 yaitu Regression Using Classical Machine Learning. Yang di bagian import pandas ASPD yaitu untuk membaca file dan memproses data dalam bentuk tabel. Kemudian ada training test split yaitu untuk membagi dua data yaitu data latih dan uji. Yaitu ada yang pertama, kemudian ada random forest sebagai regression. Berbasis ensemble gabungan banyak pohon keputusan, yaitu ada baca data, yaitu untuk membaca file CSV menyimpannya bentuk data frame DF. Kemudian ada A2 yaitu regression using deep learning. Untuk yang pertama ada dataset yaitu untuk memanggil atau membaca file CSV. Kemudian ada bersih nama kolom yaitu untuk bersihkan nama kolom dari spasi. Kemudian ada pisahkan fitur untuk target kolom akhir dan dianggap sebagai target, yaitu memunculkan skor Anda yaitu 0, sekian seperti di sini. Kemudian ada B yaitu classification. Yang pertama ada download. Untuk download tersendiri yaitu untuk membaca file yang ada pada file ini, dataset yang telah di-download pada Kaggle. Kemudian ada B1A. Jika yang bagian B sudah di-download, yaitu akan memunculkan hasil down berparing dataset, image classification dataset. Kemudian B1A yaitu yang pertama ada DF seperti biasa untuk membaca data dari file CSV. Kemudian ada membersihkan nama dari kolom spasi. Kemudian ada menampilkan struktur data ini. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi dan menganalisis kolom target sebagai nilai tipe dan datanya. Seperti ini contohnya, yaitu ada nilai-nilai dan tipe datanya cukup banyak. Kemudian untuk trainingnya adalah membaca dan membersihkan data yang ini. Kemudian untuk memisahkan fitur pada target dan membagi data menjadi train dan validation. Latih model SGBOS regression dan mengevaluasi akurasi model menggunakan R quadrat score dan akan memunculkan hasil R dengan R quadrat score dan validasi setnya. Kemudian ada ini untuk graph. Kemudian yang B1B itu image classification using deep learning. Yang pertama Anda untuk kode ini membaca data, membersihkan nama kolom, lalu mengidentifikasi dan menampilkan informasi dasar tentang kolom target. Ini yaitu alangkah awal penting dalam memproses untuk memahami dataset sebelum pelatihan model learning.
Kemudian ada ini untuk hasil-hasilnya yang keluar, lumayan cukup banyak. Nah, target tipe datanya yaitu float 64. Kemudian ada trainnya adalah yang di sini yang pertama ada kode ini melakukan otomatis people-in machine learning untuk dataset dengan dua kemungkinan masalah. Yang pertama yaitu masalah klasifikasi jika target memiliki sedikit kelas unik. Kemudian ada rekreasi jika target tertipe numerik kontinu. Seperti ini. Untuk hasilnya yaitu untuk dataset problemnya ada rekreasi, kemudian ada hasilnya ada R kuadrat score dari sekian. Kemudian ada B2 yaitu teks klasifikasi. Yang pertama ada ini untuk pip-nya tersendiri yaitu output ini menunjukkan bahwa paket Python berhasil diunduh atau di-download, dibangun dan diinstalasi dengan sukses ke lingkungannya Python saya sendiri, yaitu paket wget biasanya digunakan untuk mengunduh file dari internet menggunakan script Python. Kemudian ada import guide-nya sendiri adalah yaitu kode ini secara otomatis mengunduh folder untuk mengunggah dataset text classification yaitu train, validasi, dan test dari repo GitHub lalu menyimpannya secara lokal untuk dipakai selanjutnya, misalnya untuk melatih dan mengevaluasi model machine learning-nya tersendiri. Kemudian ada ini from Google Colab yaitu kode ini menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar kita atau kalian bisa langsung menggunakan file Google Drive dalam sesi collab-nya tersendiri. Kemudian ada B2A, yang pertama ada tes klasifikasi using classical machine learning sendiri, yaitu kode ini menyimpan data kategori dengan one hot encoding, membersihkan nilai kosong dengan menggunakan beberapa fitur, yaitu yang pertama ada processing data, load data, pisahkan fitur dan target. Kemudian mengeversi label ke angka, lalu melatih model klasifikasi random forest. Setelah itu model diuji dan memperfolnya dievaluasi menggunakan V1 score. Jika ada error dia laporkan supaya menggunakan tahu ada masalahnya. Ini saya mempunyai kendala di sini kepada training your machine learning-nya, yaitu kode ini melatih klasifikasi random forest dan memastikan program tetap berjalan dengan menangani error yang terjadi pada saat pelatihan. Dan ini model berhasil dilatih. Kemudian ada B2B yaitu teks klasifikasi using deep learning. Yang pertama ada processing the data. Kode ini melakukan pre-processing data encoding, isi nilai kosong, dan memisahkan fitur targetnya. Kemudian melatih model random forest untuk klasifikasi, yaitu ada data dan fiturnya sendiri. Kemudian mengevaluasi performa dengan V1 score dan melakukan prediksi pada data testing dan menyimpan hasilnya. Dan ini untuk hasilnya ada beberapa masalah. Kemudian setelah baca dataset, yaitu melihat isi dan struktur data mentah, mengecek hasil proses learning, fitur, dan kontribusi target. Memastikan pembagian data training, validasi sudah benar, dan menampilkan contoh hasil prediksinya, yaitu ada data mentahnya sendiri ada X dan Y, 0 sampai 4, kemudian info datasetnya adalah menggunakan kelas underscore frame data frame, yaitu ada X dan Y. Kemudian ada fitur dan target labelnya itu sendiri. Kemudian ada B3 yaitu tabular data classification.
Yang pertama untuk download dan preparing data set yang sini adalah untuk membaca filenya tersendiri. Kemudian ini yang memunculkan hasil file yang telah dibaca yaitu menggunakan file zip-nya. Kemudian ada B3A, Classification Using Classical Machine Learning, yaitu kode ini melakukan processing menyeluruh memulai dari membaca data, processing, membagi data, melatih model random forest sambil mengoptimalkan hypermeternya dengan grid searching CV. Hingga evaluasi performa model pendekatan ini membantu mendapatkan model yang optimal dengan validasi yang benar. Kemudian ada B3B, yaitu Classification Using Deep Learning, yang juga yaitu kode ini memiliki data yaitu model random forest mencari hiber terbaik supaya prediksi optimal. Lalu menghitung skor V1-nya. Kemudian ada C, yaitu tabular data clustering. Yang pertama ada download dan preparing datasetnya, yaitu untuk menyambungkan collab dengan call drive-nya. Kemudian ada processing data, yaitu kode ini bertujuan untuk melakukan klasterisasi dan data secara otomatis dengan mencari jumlah clustering terbaik berdasarkan yang sudah diproses. Kemudian ada clusteringnya ini, yaitu menghasilkan data awal unitnya. Kemudian ada clusteringnya, yaitu kode ini menyediakan proses lengkap untuk melakukan clustering data yang memprosesing secara jumlah secara optimal, melakukan clustering sehingga menyimpan hasil yang ini sangat digunakan untuk eksploitasi data tanpa label segmentasi kelompok dalam dataset. Kemudian ada C2 download yang bagian ini, yaitu mengunduh dataset gambar dari Kaggle yang pertama, kemudian mengumpulkan semua gambar yang ada di folder test dari beberapa subfolder dataset, menyalin semua gambar yaitu folder agar lebih mudah diakses dan digunakan, dan menghindari duplikasi nama file, memberikan nama jika sudah ada file sendiri yaitu nama kita sendiri, dan jika sudah terinstall atau terjalan akan memunculkan data "Are you ready in Animal Zoo?" Kemudian ada processing datasetnya. Kode ini untuk mengunduh dataset zoo animasi yang mengumpulkan secara gambar dan folder test dari beberapa subfolder. Dataset tersebut menjadi satu folder animasi zoo, sekaligus memastikan tidak ada file gambar yang tertimpa karena nama yang sama. Seperti ini, dan ini adalah dataset yang sudah berhasil pada folder. Kemudian ada clustering. Kode ini menggunakan fitur visual dari model sendiri yaitu FGG16 untuk mengelompokkan gambar hewan dalam beberapa clustering berdasarkan kemiripan visual mereka, yaitu menggunakan diekstrak dan diringkas dengan BCA KM-MENS digunakan untuk clustering dan hasilkan visualisasi agar kita dapat memahami bagian gambar-gambar tersebut yang telah dikelompokkan. Dan hasilnya cukup lumayan banyak, dan ini belum berhenti sampai sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas presentasinya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.